Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama dengan keluarga, bersama sahabat dan komunitas Anda dimanapun Anda berada. Saya Romagus CSSR pada hari Minggu biasa ke-19 tahun B, tanggal 8 Agustus 2021 ini, mengajak kita sekalian merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika orang-orang Yahudi menggerutu terhadap Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yosef, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk kehidupan dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu. Kemarin sore saya dikirimi oleh salah seorang sahabat, kisah inspiratif tentang Elizabeth Suteja. Mungkin di antara Anda juga sudah mendapatkan cerita ini melalui WA Group atau media sosial yang lainnya. Karena cerita ini bagus, menarik, dan inspiratif, maka saya ingin membagikannya juga kepada Anda sebagai penolong, sebagai inspirasi untuk permenungan kita berangkat dari firman Tuhan hari ini. Siapakah Elizabeth Suteja? Dikatakan saudari-saudara, Elizabeth Suteja adalah seorang lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan studinya di Harvard University dengan cum laude. Kemudian Elizabeth Suteja menjadi presiden marketing Boeing di Amerika Serikat. Hidupnya lebih dari sekedar kita katakan berlimpah. Lebih lagi susah dibayangkan oleh kebanyakan dari kita yang mungkin memang hidup sederhana. Tetapi saudari-saudara, tiba-tiba kemudian Elizabeth Suteja memilih untuk menjadi suster, masuk biara. Apa yang bisa Anda katakan? Salah satu cerita yang pernah di-share oleh Elizabeth ingin saya ceritakan ulang untuk kita sekalian.
Elizabeth mengatakan begini, salah satu wujud yang selalu aku sampaikan dalam doa pagi adalah, Tuhan, berilah aku kesempatan hari ini untuk berbagi kasih dengan sesama. Elizabeth mengatakan Tuhan selalu mengabulkan doanya ini. Ada saja yang bisa dilakukan tiap-tiap hari. Membantu menyeberangkan orang tua, mendamaikan anak-anak yang bertengkar, membantu tetangga membereskan kebunnya, menyapa orang-orang yang dijumpai di jalan, dan selain hal-hal yang biasa seperti yang disebutkan tadi, Elizabeth mengatakan Tuhan juga kadangkala memberi aku kesempatan yang luar biasa. Ditulis demikian 20 Desember 2010. Setelah mengikuti misa pagi di gereja Saint Anthony, gereja Santo Antonius, biasanya aku langsung pulang ke rumah, tapi pagi itu aku jalan kaki berputar, ambil jalan lain melewati Fenway Park, sebuah taman besar dan indah di pusat kota Boston, dengan tujuan ingin menikmati morning sandwich di salah satu kios penjual makanan di situ. Saat itu di pertengahan musim dingin. Suhu udara sekitar minus 10 derajat Celcius, artinya sangat dingin. Semalam salju turun dengan lebat. Tebal salju di taman kira-kira 15 cm. Sedang aku menikmati sandwich, pandanganku terarah ke sebuah gazebo di tengah taman. Aku lihat seorang wanita tua sedang memandang ke arahku, seolah-olah ingin memanggilku. Aku tanyakan kepada penjual makanan, apakah dia kenal dengan wanita itu? Jawabnya, tidak, aku belum pernah melihat wanita itu. Lalu aku membeli sepotong sandwich dengan segelas susu panas dan membawanya ke gazebo. Aku perkirakan wanita itu berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya putih, penuh dengan kerut, dan pakaiannya sangat sederhana. Saya menyapa dia. Hai, saya Elizabeth Suteja, sapaku sambil mengulurkan tangan kananku. Tapi dia diam, tidak menjawab, juga tidak menerima uluran tanganku. Matanya tajam memandang sandwich dan susu panas yang aku bawa. Apakah engkau mau makan bersamaku? Kataku sambil menyerahkan sandwich dan susu panas kepadanya. Dengan cepat dia mengambilnya dan menyantapnya dengan lahap. Nampaknya dia lapar sekali. Selesai makan, dia mulai memandang dan mengamatiku. Pandangannya terarah kepada rosario kecil yang aku pakai di pergelangan tangan kananku. Dia berkata, "Kamu orang Kristen?" Saya katakan, "Iya, saya orang Katolik." "Shit," katanya keras sambil mencibirkan bibirnya. "Why shit? Mengapa shit?" tanyaku. "I don't believe in God." Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya adanya Allah. "Mengapa engkau tidak percaya akan adanya Allah?" "Tidak ada Allah," jawab ibu itu. Saya katakan, "Allah ada." Dan dia menantangku dengan mengatakan, "Mana buktinya kalau Allah ada?" Saya kemudian mulai putar otak, bagaimana caranya membuktikan Tuhan itu ada. Saya berdoa dalam hati, "Tuhan, tolong aku." Dan Tuhan Yesus menolong.
Saya perhatikan tangan dan badannya menggigil. Dia pasti sangat kedinginan. Saya melepaskan mantel tebal yang saya pakai. Saya katakan, ini, pakai, ini untukmu. Kataku sambil mengenakan mantel itu pada tubuhnya. Dia diam saja. Matanya kini memandangku dengan sayu. Saya lihat air matanya menetes keluar. Dan saya merasa semakin iba melihatnya. Saya peluk dia dan dia semakin menangis keras. Dia bertanya, mengapa engkau melakukan ini? Lalu saya mengatakan, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kasih. Dia tahu ibu kedinginan. Dan dia memintaku untuk memberikan mantel ini kepadamu. Dia menjawab, sungguh? Really? Matanya yang berlinang air mata memandangku dan kedua tangannya meraba mukaku sambil berkata pelan, You are really an angel. Engkau sungguh malaikat. Engkau memberiku makanan ketika aku lapar. Engkau memberiku mantel ketika aku kedinginan. Saya kaget bagaimana dia dapat mengucapkan kata-kata indah dari Alkitab ini. Sesuatu terjadi padaku. Aku merasakan sukacita yang sungguh luar biasa besar. Aku merasa Yesus tersenyum padaku. Aku berjalan pulang tanpa mengenakan mantel. Namun, aku tidak merasakan dingin sama sekali. Demikian sharing dari Elizabeth Suteja, seorang yang lahir dalam keluarga kaya raya, pintar, mendapatkan pekerjaan luar biasa di Boeing, tapi kemudian memilih menjadi seorang biarawati. Saudari-saudara, Elizabeth berpesan seperti ini, beragama itu sederhana, yaitu ketika kita peka dan tanggap terhadap kebutuhan orang lain, kebutuhan saudari-saudara yang lain. Tidak ada gunanya berdebat yang ruwet-ruwet, karena semua itu nampaknya sia-sia. Kita buktikan kalau mempunyai kasih dan kita bagikan kasih yang indah kepada sesama kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sengaja saya kutip sharing dari Elizabeth Suteja ini sebagai pengantar untuk peneguhan kita, sekali lagi berangkat dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu biasa ke-19 ini. Saudari-saudara, para sahabat sekalian, kisah Elizabeth Suteja tentu bukan satu-satunya kisah bagaimana seseorang terpesona, bagaimana seseorang terpanggil untuk berbelas kasih kepada sesama, karena terdorong oleh Yesus, Sang Roti Hidup yang telah memberkati hidup kita, yang telah memberi diri untuk kita. Kisah ini, saudari-saudara, bisa jadi adalah kisah Anda sendiri dalam berbagai bentuk dan versinya, dalam berbagai situasi dan kondisi di mana pengalaman itu kita alami. Kisah ini, saudari-saudara, mewujudkan apa yang menjadi pesan bacaan kedua hari ini, supaya kita hidup dalam kasih seperti Kristus Yesus. Kepada jemaat di Efesus, saudari-saudara, Paulus berpesan, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan kurban yang mewangi
bagi Allah. Sungguh pesan yang indah yang meneguhkan pengalaman Elizabeth Suteja dan pengalaman-pengalaman kita masing-masing. Saudari-saudara, hari ini kita merayakan Ekaristi. Entah secara offline di gereja dengan terus dan setia melaksanakan protokol kesehatan ataupun secara live streaming di rumah masing-masing. Kita menyambut Sang Roti Hidup, entah secara langsung melalui Komuni Kudus, entah secara tidak langsung dengan komuni batin. Tidakkah saudara-saudari Anda terpesona oleh Yesus Sang Roti Hidup yang sudah memberi diri menjadi roti bagi kita semua? Tidakkah Anda mau menjadi roti bagi orang lain? Saudari-saudara, dalam masa pandemi COVID-19 ini, masa sulit, ajakan Paulus dan peneguhan dari Yesus sendiri, Sang Roti Hidup, kiranya semakin menyemangati kita semua saudari-saudara untuk terus peduli, untuk terus solider, untuk terus membuat kasih itu menjadi semakin nyata. Saudari-saudara, miliaran orang di dunia ini telah melakukannya dan terus melakukannya. Saya percaya Anda adalah salah satunya. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi tanda kasih Tuhan bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Salam 52. Marilah berdoa. Ya Yesus Sang Roti Hidup, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, Engkau menyelenggarakan hidup kami, Engkau meneguhkan kami dalam siara hidup ini, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam pergumulan-pergumulan, dalam setiap situasi dan kondisi, di mana Engkau hadir, di mana Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Dalam Ekaristi hari ini ya Tuhan, Engkau Sang Roti Hidup memberi diri-Mu, memberi hidup-Mu seluruhnya untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, dan mampukan kami semua untuk menjadi roti-roti hidup bagi sesama di sekitar kami. Mampukan kami semua untuk membuat kasih itu terus dan semakin nyata di tengah dunia. Ingatlah dengan penuh kasih akan saudari-saudara kami, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang terpapar oleh virus COVID-19, khususnya pandang dan jamalah hamba-Mu Bapak Aloysius Rasi yang saat ini sedang melakukan isolasi di rumah sakit. Berkatilah dia, segala intervensi medis yang dilakukan, mampukan beliau tetap semangat. Jauhkan dia dari kecemasan dan ketakutan. Semoga dalam waktu dekat dia boleh kembali pulih, kembali ke tengah keluarga, beraktivitas seperti sedia kala. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.